Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, selamat datang di channel Bang Beli Bercerita, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dari berbagai belahan dunia kami hadirkan khusus untuk kalian semua. Di video kali ini, kita akan mengulas sebuah kisah yang sangat luar biasa, seorang tentara wanita asal Israel yang memutuskan untuk masuk Islam setelah menjalankan tugasnya di Gaza. Apa yang membuatnya berpaling dari keyakinan lamanya dan menemukan cahaya Islam? Yuk kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini sekarang juga. Bagi teman-teman yang sudah like, kami doakan semoga rezekinya makin lancar, hidupnya penuh berkah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di balik seragam militer yang gagah, dan tatapan mata yang tampak tegar, siapa sangka, seorang wanita muda asal Israel ini justru menyimpan gejolak batin yang sangat dalam, yang akhirnya membawanya pada keputusan terbesar dalam hidupnya. Namanya Yael Ben Ari, seorang wanita Yahudi berdarah campuran Askenazi dan Mizrahi, berusia 28 tahun, ia lahir dan dibesarkan di kota kecil dekat Tel Aviv, dalam keluarga Yahudi yang taat dan cukup terpandang. Sejak kecil, Yael sudah dididik untuk mencintai tanah airnya, menghormati tradisi Yahudi, dan memegang teguh identitas bangsanya. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari banyak rekan-rekannya. Ia bukan tentara tempur, tapi bertugas sebagai tenaga medis militer di pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam tugasnya, Yael sering menangani prajurit yang terluka, memberikan pertolongan pertama di medan perang, dan kadang, meskipun sangat jarang, menangani warga sipil di area konflik. Sikapnya profesional, tegas, tapi tetap memiliki sisi kemanusiaan yang kuat. Ia dikenal ramah oleh rekan-rekannya, dan beberapa bahkan menganggapnya sebagai penyejuk di tengah panasnya medan tempur. Namun di balik itu semua, Yael tumbuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang tak terjawab oleh lingkungan dan keyakinannya. Ia pernah bertanya, kenapa kita harus terus hidup dalam konflik? Mengapa kebencian seolah tak pernah berhenti di tanah ini? Pertanyaan itu tak pernah benar-benar ia ungkapkan secara terbuka, karena dalam sistem militer dan masyarakat tempat ia tumbuh, mempertanyakan narasi adalah hal yang nyaris tabu. Tugas Yael sebagai tentara medis membawanya dari satu wilayah ke wilayah lain, hingga akhirnya, takdir membawanya ke sebuah tempat yang kelak mengubah hidupnya selamanya, Gaza, sebuah wilayah kecil yang selama ini dikenal dunia sebagai zona konflik yang tak berkesudahan. Tapi bagi Yael, Gaza bukan hanya sebuah titik di peta, Gaza menjadi titik balik dalam pencarian jati dirinya. Gaza, satu kata yang penuh makna, bagi sebagian orang, itu adalah tanah yang penuh konflik, puing-puing bangunan, dan deru suara jet tempur. Tapi bagi sebagian lainnya, Gaza adalah rumah, tanah air, tempat suci yang terus dijaga, meski dalam penderitaan yang tiada henti. Ketika perintah penugasan datang, Yael Ben Ari tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Sebagai seorang tentara medis, ia sudah terbiasa dipindah-pindahkan ke zona rawan. Namun, Gaza bukanlah tempat biasa. Ini adalah jantung dari konflik berkepanjangan antara dua bangsa, tempat di mana ketegangan selalu terasa di udara, dan di mana setiap langkah bisa berarti hidup atau mati. Awalnya, tugas Yael terlihat sederhana, mendirikan pos medis sementara di dekat perbatasan, memberikan pertolongan kepada prajurit yang terluka, serta sesekali mengobati warga sipil yang terluka saat pertempuran terjadi di sekitar mereka. Tapi hari demi hari, yang ia lihat, mulai mengusik nuraninya. Ia melihat anak-anak yang kehilangan orang tua, ia melihat para ibu yang tetap menggendong bayi mereka sambil berjalan melewati reruntuhan. Ia melihat lelaki tua yang bersujud di tanah yang hancur, tetap melafazkan doa dengan suara lirih dan penuh ketundukan. Semuanya dalam kondisi sulit, namun ada sesuatu yang aneh. Mereka terlihat begitu tenang, begitu sabar, begitu pasrah, tapi bukan menyerah. Suatu hari, Yael menangani seorang anak perempuan kecil, kira-kira berusia 8 tahun, yang terkena serpihan ledakan di lengannya. Anak itu menangis, tapi saat ibunya memeluknya, wanita itu terus mengucapkan kalimat yang terdengar asing bagi Yael. Alhamdulillah, semua akan baik-baik saja, sayang, Allah bersama kita. Yael tidak mengerti artinya, tapi nada suara wanita itu, dan tatapan matanya, seolah menyalurkan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak marah, ia tidak memaki, ia hanya bersyukur, bahkan di tengah musibah yang begitu memilukan. Malam itu, Yael tidak bisa tidur, ia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat mereka tetap kuat seperti itu? Dari mana datangnya rasa tenang itu? Bagaimana mereka bisa tersenyum, padahal dunia mereka hancur? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Dari balik dinding pos medis,
Yael mulai memerhatikan kehidupan warga Gaza dari kejauhan. Ia melihat bagaimana mereka tetap mendirikan salat meski suara drone berdengung di atas kepala. Ia melihat anak-anak kecil yang bermain bola di jalanan rusak, tertawa seolah dunia baik-baik saja. Dan ia juga melihat bagaimana mereka saling membantu, saling menguatkan, tanpa pamrih. Bagi Yael, ini adalah pengalaman yang mengguncang. Ia tumbuh besar dengan satu narasi, bahwa mereka adalah musuh, bahwa mereka adalah ancaman. Namun kenyataan di depan matanya, justru menunjukkan wajah kemanusiaan yang luar biasa. Tanpa ia sadari, Gaza bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap orang-orang Palestina, tapi juga membuka celah kecil dalam hatinya terhadap sesuatu yang belum pernah ia dekati, Islam. Ada satu hal yang tak bisa dibohongi dalam hidup ini, yakni suara hati. Meskipun kita menutupinya dengan logika, aturan, atau bahkan dogma, jika hati sudah berbicara, manusia akan goyah. Itulah yang mulai dirasakan oleh Yael Ben Ari. Hari-hari di Gaza yang awalnya terasa seperti tugas biasa, kini berubah menjadi pergolakan batin yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tidak lagi hanya memeriksa luka fisik, tapi juga luka-luka dalam jiwanya sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Hari itu, sebuah ledakan besar mengguncang wilayah tempat Yael bertugas. Ia bersama tim medis segera dikerahkan untuk memberikan pertolongan. Yang terluka kali ini bukan hanya tentara, tapi juga warga sipil, termasuk seorang pria tua yang mengalami luka parah di bagian dada. Pria itu dilarikan ke pos medis Yael. Ia dalam kondisi sangat lemah, dan kemungkinan hidupnya kecil. Tapi yang membuat Yael terdiam bukan karena lukanya, melainkan karena rasa damai di wajah pria itu. Di tengah kepanikan, pria tua itu hanya tersenyum tipis dan berucap dalam bahasa Arab. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yael tidak paham artinya, tapi ada ketenangan dalam ucapan itu, seperti seseorang yang tidak takut pada kematian, karena tahu kemana ia akan pergi. Sesaat setelah mengucapkan kalimat itu, pria itu menghembuskan napas terakhir di hadapan Yael. Itulah momen yang menghantam Yael dengan sangat keras. Ia gemetar, tangannya dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yael menangis bukan karena kehilangan seseorang yang ia kenal, tapi karena kehilangan seseorang yang telah mengajarkannya tentang makna kehidupan, tanpa sepatah kata pun kepada dirinya secara langsung. Di malam yang sama, Yael duduk sendiri di luar pos, menatap langit Gaza yang gelap, namun bertabur bintang. Hatinya penuh tanya. Mengapa dia begitu tenang menghadapi kematian? Kenapa aku merasa begitu hampa meski aku hidup dalam sistem yang katanya paling benar? Apa sebenarnya yang mereka yakini? Apa yang mereka pegang teguh hingga bisa setegar itu? Sejak saat itu, Yael tidak lagi sama. Ia mulai menulis di buku catatannya, bukan tentang data medis atau laporan militer, tapi tentang perasaannya sendiri, tentang kekagumannya pada sikap warga Gaza, pada keyakinan yang mereka peluk begitu erat, dan tentang rasa ingin tahunya terhadap Islam yang semakin kuat. Di tengah medan perang, di tanah yang selama ini ia anggap sebagai musuh, Yael mulai menemukan cahaya kecil dalam jiwanya. Dan cahaya itu, semakin terang dari hari ke hari. Ketika hati mulai bertanya, jiwa tak akan pernah bisa kembali ke titik semula. Ia akan terus berjalan, mencari, meski jalannya sunyi, gelap, dan penuh resiko. Setelah kejadian malam itu, Yael Ben Ari tidak bisa lagi bersikap seperti biasa. Ia tetap melaksanakan tugasnya sebagai tentara medis, tetap profesional, tetap disiplin, tapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya hadir. Ia kini lebih banyak diam, lebih sering termenung. Rasa ingin tahunya terhadap Islam tumbuh seperti api kecil yang tidak padam, bahkan saat ia mencoba mengabaikannya, api itu justru semakin besar. Namun Yael tahu, bertanya secara terbuka bisa berbahaya. Dalam lingkup militer Israel, bahkan menyatakan simpati terhadap warga Gaza bisa dianggap sebagai kelemahan. Apalagi jika seseorang terlihat mendekati Islam, hal itu akan dianggap pengkhianatan. Maka, Yael memulai pencariannya secara diam-diam. Di sela waktu istirahat, ia mulai mencari artikel tentang Islam dalam bahasa Inggris dan Ibrani, membaca potongan terjemahan Al-Quran dari aplikasi di ponselnya. Ia bahkan mencoba mempelajari makna bacaan salat yang sering ia dengar dari warga Gaza. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap kata itu seperti mengetuk hatinya. Ia terpesona oleh konsep tauhid, bahwa dalam Islam, Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, Tuhan yang dekat, yang maha pengasih, maha penyayang, bukan Tuhan yang jauh di langit, bukan Tuhan yang penuh syarat untuk dicintai, bukan Tuhan yang harus diwarisi dari darah keturunan.
Dan yang membuatnya semakin terpesona adalah konsep kesetaraan dalam Islam, di mana orang kaya dan miskin, tua dan muda, kulit putih dan hitam, semuanya akan berdiri sejajar dalam satu barisan saat salat, tunduk kepada Tuhan yang sama. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat dalam struktur masyarakatnya sendiri, yang penuh kasta, status, dan garis pemisah berdasarkan etnis dan keyakinan. Di satu sisi, hatinya mulai merasa damai setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi di sisi lain, Yael mulai dihantui rasa takut. Bagaimana jika mereka tahu aku membaca ini? Bagaimana jika keluargaku tahu aku mulai meragukan keyakinanku? Apakah aku benar-benar siap menghadapi semua ini? Namun, semakin ia mencoba menutup pintu, semakin kuat pula dorongan untuk membuka lebar-lebar jendela hatinya. Karena setiap jawaban yang ia temukan dalam Islam justru semakin menguatkan bahwa, selama ini ia hidup dalam sistem yang mengaburkan kebenaran. Dan perlahan-lahan, ketertarikannya berubah menjadi keyakinan. Yael mulai menyimpan mushaf kecil dalam laci medisnya. Ia mulai menghafal beberapa surat pendek, ia bahkan pernah diam-diam menirukan gerakan salat saat tidak ada yang melihat. Di malam yang sepi, saat suara pesawat tempur terdengar di kejauhan, ia berbisik sendiri di atas tempat tidurnya. Ya Tuhan, jika Engkau benar ada, bimbing aku ke jalan yang benar, aku tak tahu bagaimana caranya, tapi aku ingin mengenalmu lebih dekat. Dan seperti janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari kebenaran, maka aku akan menunjukkannya jalan. Tanpa ia sadari, Yael tidak lagi sedang mencari, tapi telah berjalan menuju cahaya itu. Dalam hidup, ada keputusan-keputusan yang tidak bisa diambil dengan kepala, tapi hanya bisa diambil dengan hati yang telah yakin, dan jiwa yang berserah. Setelah berminggu-minggu dipenuhi pertanyaan, pencarian, dan bisikan hati yang tak pernah henti, Yael Ben Ari akhirnya sampai pada satu titik yang tidak ada jalan kembalinya. Hari itu adalah hari yang biasa bagi orang lain, tapi sangat luar biasa bagi Yael. Ia baru saja selesai menangani seorang tentara yang terluka parah dalam kontak senjata di pinggiran Gaza. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh, tapi entah mengapa, hatinya terasa sangat ringan. Di ruang medis yang sepi, Yael duduk sendiri. Di tangannya, ia memegang secarik kertas kecil, tulisan tangan yang ia buat sendiri. Di atasnya tertulis satu kalimat yang selama berminggu-minggu ia pelajari, hafalkan, dan renungkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan, Yael mengucapkan kalimat itu dengan lirih, hanya ia dan Tuhan yang mendengarnya, tidak ada saksi manusia, tidak ada perayaan. Tapi di saat itulah, Yael lahir kembali. Ia meneteskan air mata, tangis yang tidak seperti sebelumnya, bukan karena luka, bukan karena tekanan, tapi karena rasa haru yang mendalam, rasa seperti menemukan rumah, setelah seumur hidup ia merasa tersesat. Aku sekarang seorang muslimah, dan ini, bukan pengkhianatan, ini adalah penyelamatan. Tapi bersyahadat hanyalah awal dari perjuangan panjang. Yael sadar, langkah ini akan membawanya pada risiko besar. Ia adalah bagian dari militer Israel, ia berasal dari keluarga Yahudi yang sangat taat. Jika identitas barunya diketahui, ia bukan hanya akan dicap sebagai pengkhianat, tapi bisa diancam keselamatannya sendiri. Selama beberapa minggu setelah bersyahadat, Yael merahasiakan keislamannya, ia terus belajar diam-diam, menghafal doa-doa, mempelajari wudhu, dan memahami rukun Islam. Di dalam dirinya, ia bertekad, jika ia belum bisa hidup sebagai muslimah secara lahiriah, maka ia akan pastikan hatinya sepenuhnya berserah kepada Allah. Namun, perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Ia berhenti meminum alkohol. Ia mulai menolak berjabat tangan dengan tentara laki-laki. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar dalam menghadapi tekanan, dan orang-orang di sekitarnya mulai bertanya-tanya. Puncaknya, seorang perwira wanita yang dekat dengannya menegur. Kau berubah, Yael, kau tidak seperti dulu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi denganmu? Yael hanya tersenyum dan menjawab, aku sedang menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah aku miliki. Dan sejak saat itu, Yael mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Meninggalkan militer, ia tahu ia tak bisa selamanya hidup dalam sistem yang bertentangan dengan keyakinan barunya. Ia ingin hidup sebagai seorang muslimah yang bebas, yang tidak perlu bersembunyi, yang bisa sujud dengan tenang, dan menyebut nama Tuhannya tanpa takut dihakimi. Ada yang masuk Islam karena membaca Al-Quran, ada yang masuk Islam karena mendengar dakwah. Tapi ada juga yang masuk Islam karena melihat akhlak seorang muslim. Dan itulah yang dialami oleh Yael Ben Ari. Bukan mimbar masjid,
bukan khutbah ulama, tapi akhlak warga Gaza, yang di tengah penderitaan tetap sabar, tetap salat, tetap berkata Alhamdulillah, dan tetap menunjukkan wajah ramah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang datang dengan seragam tentara. Dari sinilah Yael belajar bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tapi jalan hidup yang penuh kedamaian. Ia melihat langsung bagaimana iman mampu membuat manusia bertahan di tengah kehancuran, dan bagaimana keyakinan kepada Allah membuat seseorang tetap tegar, bahkan di ambang kematian. Kini, setelah keluar dari militer, Yael hidup dengan identitas barunya sebagai seorang muslimah. Ia memulai hidup yang sederhana, jauh dari sorotan, tapi dekat dengan Allah. Ia mengganti nama depannya secara informal menjadi Maryam, sebagai bentuk penghormatan kepada sosok wanita suci yang begitu dihormati dalam Islam. Dalam sebuah wawancara tertutup dengan seorang jurnalis independen, ia pernah berkata, "Dulu aku pikir kekuatan adalah senjata, tapi kini aku tahu, kekuatan sejati adalah ketenangan hati yang datang dari keyakinan." Kisah Yael adalah pengingat bagi kita semua, bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, bahwa Allah bisa membuka hati siapapun, bahkan dari kalangan yang paling kita anggap jauh. Maka, jangan pernah remehkan satu senyuman, satu sikap sabar, atau satu ucapan baik yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin saja, itulah jalan bagi seseorang untuk menemukan Islam. Sahabat sekalian, semoga kisah ini bisa menjadi renungan bagi kita, bahwa tugas kita bukanlah memberi hidayah, karena itu hak Allah, tapi tugas kita adalah menunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya, dengan akhlak, sabar, dan cinta. Kalau kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.